Kakek saya memelihara sekandang monyet, makan otak monyet, menjual kulit monyet. Ada seorang biksu tua yang lewat untuk meminta sumbangan. Kakek dan nenek sedang memberi makan monyet. Saya pun menyajikan semangkuk nasi untuknya. Biksu tua itu memegang mangkuk nasi, namun matanya terpaku pada kandang monyet. Alisnya berkerut erat. Tiba-tiba ia berteriak keras pada kakek saya, "Kakak tua, monyet-monyet ini ada yang aneh. Harus segera dibunuh." Bagi kalian yang suka membaca novel yang sudah tamat, novel misteri yang tegang dan mendebarkan, membaca abis sekaligus sangat menyenangkan. Yue mengingatkan Anda, sekarang mulai cerita utama. Di desa Huang Nigang banyak orang yang memelihara monyet, tapi tidak ada yang memelihara monyet lebih baik daripada kakek saya. Sekandang monyetnya, bulu mereka berkilau, tubuh mereka gemuk dan sehat. Namun mereka juga sangat patuh dan penurut, lebih patuh dari anjing tua. Kakek biasanya memperlakukan saya seperti pekerja keras. Pagi hari saya sibuk dengan pekerjaan rumah dan kerja di ladang yang tak ada habisnya. Sore hari saya harus membersihkan kandang monyet dan memberi makan mereka. Kalau saya sedikit malas, tongkat sudah menunggu untuk dipukul. Sebagai barang yang dianggap merugikan oleh kakek saya sudah terbiasa dengan pukulan dan marah-marah. Terkadang saya melihat monyet kecil yang paling lemah, yang selalu dibuli oleh monyet lainnya. Saya selalu merasa ia seperti saya, bersembunyi di tempat gelap dan diam-diam menahan rasa sakit. Kakinya ada benjolan, jari-jari tangannya juga cacat. Ia tidak seperti monyet lain yang berebut makanan. Ia selalu kelaparan. Karena itu saya kadang-kadang diam-diam memberi ia sebatang jagung atau ubi jalar. Ia sangat cerdas. Jika saya memberinya makanan dan ada monyet lain yang melihat, ia tidak akan mengambil makanan itu. Hanya setelah memastikan tidak ada monyet lain yang melihat, baru ia cepat-cepat mengambilnya, disembunyikan dan dimakan diam-diam. Betapa cerdasnya monyet kecil itu. Sayangnya akhirnya ia akan dibunuh dan kulitnya dipakai, otaknya dimakan. Orang-orang di sekitar desa sudah tahu, kakek saya tidak hanya pandai memelihara monyet, lebih mahir dalam menyembelih monyet. Otak monyet adalah makanan terkenal di desa Huang Nigang. Namun otak monyet di rumah orang lain di desa ini semuanya otak monyet yang sudah mati. Hanya kakek saya yang bisa mengadakan pesta otak monyet hidup. Kemampuannya dalam membuka otak monyet adalah unik. Orang-orang bilang pekerjaan itu harus tangan yang stabil, kuat, dan juga cepat. Bisa dikatakan itu sebuah keterampilan. Pesta otak monyet hidup adalah dengan menyeret monyet hidup ke bawah meja bundar. Di tengah meja bundar ada lubang bundar, yang pas untuk meletakkan kepala monyet di sana. Membiarkan setengah kepala monyet keluar dari lubang. Kakek saya dengan cepat menggunakan pisau, dengan kekuatan cerdas membuka tengkorak monyet, menampilkan otak putihnya yang berkilau. Pada saat itu monyet masih hidup, akan mengeluarkan suara seperti mendesis di bawah meja. Namun kepalanya terkunci, tidak bisa bergerak. Sekelompok orang akan mengelilingi otak monyet yang hidup itu, mengambilnya dengan sendok dan memasaknya di hotpot, sampai otak monyet habis dimakan. Monyetnya masih belum mati sepenuhnya. Pada saat itu kakek akan menyeret monyet itu untuk menguliti. Setiap kali pemilik dari kota datang untuk makan pesta otak monyet, mereka selalu memuji keterampilan kakek. Dia pun sangat bangga. Banyak pemuda di desa meminta kakek mengajarkan keterampilan ini. Tapi kakek selalu menggelengkan kepalanya seperti gasing, mengatakan bahwa dia hanya akan mengajarkan ketika dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Kakek mengandalkan pesta otak monyet dan bisnis kulit monyet untuk menghasilkan banyak uang, sehingga di desa dia dihormati. Pada suatu hari, desa tenang dan damai, langit sedikit mendung, suara serangga berisik. Saat itu adalah musim panas yang paling pengap. Kakek sedang mengasah pisau tulang di halaman, nenek sedang mencuci kandang monyet, saya sedang mencuci panci dan mangkuk di dapur. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara lonceng. Saya melihat keluar, ada seorang biksu tua dengan wajah berkeriput, dengan jubah robek, di atas bahunya ada beban yang digendong. Dia berjalan perlahan-lahan menuju halaman rumah saya. Dia sampai di pintu halaman, menurunkan beban di pundaknya, menggabungkan kedua tangannya, berkata Amitabha, mengatakan, "Tuan, saya seorang biksu yang lewat, minta sesuap nasi." Kakek melihatnya sebentar, tidak menghiraukannya. Saya melihat wajahnya yang lelah, sedikit merasa kasihan padanya. Saya pergi dan mengambil mangkuk sumbangannya, menyajikan semangkuk nasi untuknya. Biksu tua itu menerima mangkuk nasi, mengucapkan terima kasih, namun tidak langsung makan. Dia memegang mangkuk itu berdiri di pintu halaman, matanya menatap kandang monyet. Amitabha, tiba-tiba ia berbisik pelan, berteriak ke arah kakek saya, "Kakak tua, monyetmu ada yang aneh, harus segera dibunuh." Kakek yang sebelumnya sedang fokus mengasah pisau, mendengar perkataan itu, brow-nya berkerut, menurunkan pisau yang dipegangnya, melotot pada biksu tua itu. "Kamu ini, si tua botak, ngomong apa?" Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, sambil menunjuk monyet yang paling kurus dan kecil di kandang. Dengan suara rendah berkata, "Itu bukan monyet biasa, mungkin itu monyet pemakan manusia. Jika tumbuh besar, bisa berbahaya, harus segera dibunuh. Jika tidak, akan terjadi sesuatu yang besar." Begitu saya mendengar, hati saya tiba-tiba gemetar. Saya menatap ke dalam kandang monyet. Saya melihat monyet kecil itu sedang duduk di sudut, menatap biksu tua itu. Matanya penuh kebencian, namun ketika menyadari saya melihatnya, ia langsung menundukkan kepalanya. Pada saat itu, saya merasa punggung saya terasa dingin. Tapi kakek sama sekali tidak peduli. Belum selesai biksu itu berbicara,
Kakek sudah melangkah cepat, mendorong biksu tua itu, merampas mangkuk nasi dari tangannya, dan melemparkannya ke lantai. Kamu ini, pengemis. Berani mengutuk saya, pergi sana, monyet pemakan manusia, itu cuma monyet gunung biasa. Saya sudah memelihara monyet selama puluhan tahun. Masa sih saya nggak bisa tahu jenisnya? Biksu tua itu didorong sampai terhuyung-huyung. Mangkuk kayu terbalik di lantai. Nasi tumpah kemana-mana. Dia menunduk, menghela napas, masih ingin berkata sesuatu kepada kakek. Tapi kakek tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Kakek melangkah besar menuju biksu itu. Saya bilang jangan omong kosong. Sambil menendang biksu itu, dia juga memberi saya tamparan keras. Sambil marah berkata, kamu ini, barang sialan, apain kasih makan pengemis tua ini? Kamu ini cari mati ya? Saya takut dan hanya bisa bersembunyi di sisi. Tidak berani bersuara, hanya bisa melihat biksu tua itu terhuyung-huyung keluar dari pintu halaman. Setelah mengusir biksu itu, kakek kembali memarahi dan melihat ke arah monyet. Nenek berbisik sesuatu kepadanya. Kakek masih sangat marah. Kakek menendang kaki nenek dengan keras. Kamu ikut-ikutan apa sih? Ah, monyet itu jadi makhluk halus. Bahkan bisa meniru cara kamu membuka kunci. Aku rasa otakmu malah lebih bodoh daripada monyet itu. Aneh sekali, jangan lihat monyet ini kecil. Tulangnya sangat bagus. Kelak pasti tumbuh tinggi dan kuat. Bisa menghasilkan kulit yang bagus. Nenek yang kena tendang, tetap melanjutkan mencuci kandang monyet. Tidak berkata apa-apa lagi. Saya menunduk, meskipun perkataan biksu itu menakutkan. Tapi monyet kecil itu memang agak aneh. Tapi saya tidak bisa mengatakan apa yang salah. Biksu itu hanya memberi peringatan dengan niat baik. Melihat kakek yang sangat fokus pada monyet, saya diam-diam berjalan ke pintu halaman, mengambil mangkuk sumbangan yang terjatuh, mengisi ulang nasi sedikit, mengambilnya dan menyerahkannya kepada biksu tua. Biksu tua itu tidak pergi jauh. Dia baru saja dipukuli habis oleh kakek. Pakaian kasar robeknya agak berantakan. Sedang merapikan dirinya, saya memberikan mangkuk sumbangannya. Dia tampak sedikit terkejut, mengangguk ke arah saya, sambil berbisik, anak muda. Monyet yang kejam itu memang kejam. Namun mereka juga punya rasa hutang budi. Jika kamu memiliki hati yang baik, kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangannya ke arah saya. Kemudian dengan tangan kosong, dia mengambil nasi dalam mangkuk. Sambil makan, dia berjalan menjauh. Kata-kata biksu itu membuat saya sedikit bingung. Saya hanya tahu itu bukan kata-kata buruk. Ketika saya kembali ke halaman, saya tidak bisa menahan untuk melihat kandang monyet lagi. Monyet kecil itu masih terbaring di sudut. Saat saya masuk ke halaman, ia menatap saya sejenak. Tatapannya berbeda dari monyet lain. Lebih mirip dengan tatapan manusia. Saya tidak bisa menahan sifar. Tidak berani melihatnya lagi. Saya segera berlari kembali ke dalam rumah. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur. Tidak bisa tidur. Saya terus memikirkan mata monyet kecil itu. Rasanya dia sedang menatap kami dari luar jendela. Cahaya bulan yang terang menerobos jendela, menerangi seluruh ruangan dengan samar-samar, misterius. Saya terbaring di tempat tidur, berpikir tidak karuan. Hingga hampir pagi, saya akhirnya tertidur dengan bingung. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi, Tuan Chen dari kota datang dengan van, membawa beberapa orang ke desa, meminta untuk makan pesta otak monyet hidup. Kakek saya sangat senang, cepat-cepat mengatur mereka di ruang makan, kemudian mulai menyiapkan alat untuk membuka otak. Tuan Chen dan beberapa orang yang dibawanya duduk sambil minum teh, menunggu pertunjukan seru. Kakek membuka kandang monyet, mengambil monyet yang paling gemuk dan kuat dari dalamnya, mengikatnya, menaruhnya di bawah meja makan. Hanya setengah kepala monyet yang terlihat keluar dari lubang bulat di tengah meja. Monyet itu mulutnya tertutup rapat, hanya bisa mengeluarkan suara dengungan rendah. Tubuhnya terus bergetar. Monyet-monyet itu semua telah dilatih dengan baik oleh kakek. Saat kakek menangkap monyet, tidak ada satupun monyet yang berani bergerak. Monyet kecil itu malah bersembunyi di sudut, menutup matanya, seperti sedang tidur. Saya memberikan alat kepada kakek, berdiri diam di sampingnya. Tangan saya memegang erat ujung pakaian. Saat itu, saya merasa seperti menjadi kaki tangan pembunuh monyet. Kakek memegang pisau tajam untuk memisahkan tulang. Tangan lainnya meraba-raba kepala monyet. Dia sedang mencari garis tulang tengkorak. Beberapa detik kemudian, kakek dengan cepat mengayunkan pisau. Dengar suara keras, klik. Tengkorak monyet itu terbelah dengan keras. Kulitnya terbuka. Semuanya dilakukan dengan sangat terampil. Tanpa darah yang banyak keluar. Tuan Chen dan orang-orang yang dibawanya terpana. Lalu terdengar sorakan. Mereka bertepuk tangan. Monyet itu masih mengeluarkan suara deritan. Kedua kakinya bergerak gelisah di bawah meja. Tapi terasa lemas. Tidak bertenaga. Telinga saya dipenuhi dengan jeritan monyet itu. Saya hanya bisa berusaha menutup telinga, membalikkan kepala, tidak berani melihat lagi. Kakek menggunakan sendok kecil untuk dengan hati-hati mengambil otak monyet, menaruhnya di mangkuk kecil, lalu membawanya ke depan para pemilik. Tuan Chen tidak sabar, segera mengambil sepotong kecil, memasukkannya ke dalam hotpot selama 3 detik, lalu memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyah perlahan. Kemudian memuji, hebat, sungguh luar biasa, kepala Wang, keterampilanmu memang luar biasa. Kakek tersenyum lebar, keriput di sudut matanya semakin jelas, bungkukkan badan dan berkata, Tuan Chen, terima kasih atas pujiannya. Terima kasih, silakan nikmati makanannya. Saya akan menyiapkan monyet ini.
Setelah mengatakan itu, kakek menyeret monyet yang sudah dibedah keluar dari ruang makan. Kakek melihat kondisi monyet yang sudah sekarat, tertawa dingin, kemudian melemparkannya ke halaman, memanggil nenek untuk menyiapkan air panas. Untuk memulai proses menguliti, saya melirik ke monyet lain dalam kandang. Mereka mendengar jeritan monyet yang sekarat. Mereka semua berkerumun bersama, matanya setengah kosong, setengah ketakutan. Kakek memang sengaja menguliti monyet di depan mereka. Dia ingin mereka melihat proses pengulitan itu. Dia sering mengatakan, monyet sebenarnya sangat penakut. Jika mereka melihat adegan seperti ini, mereka akan menjadi lebih patuh. Pisau kakek mengiris kulit monyet. Suara yang dihasilkan tidak terlalu keras, namun sangat menyengat di telinga. Monyet itu terkadang terkejang, mengeluarkan beberapa suara tangisan yang lemah. Saya tidak berani melihat, namun entah mengapa, pandangan saya justru tertuju pada monyet kecil dalam kandang. Matanya berbeda dari monyet lainnya, penuh kebencian yang mendalam. Ia menatap kakek dengan tajam. Tatapannya membuat saya merinding. Saya tidak bisa menahan diri dan berteriak, "Kakek, lihat mata monyet kecil itu, seperti mata manusia." Ketika kakek menoleh, monyet kecil itu sudah bersembunyi di belakang monyet lain, menyembunyikan dirinya. "Kamu ini, nak, jangan ngomong-ngomong kosong, tidak ada kerjaan. Pergi ke dapur dan bantu nenek masak. Cepat sedikit." Sambil mendengar para pemilik di ruang makan memanggil, kakek terus memarahi saya sambil mengangkat tongkat yang ada di dekatnya. Saya takut dan segera berlari ke dapur. Tidak berani berkata lagi. Di jalan, ketika saya melihat lagi ke kandang, mata monyet kecil itu sudah berubah menjadi kosong dan ketakutan. Tidak ada bedanya dengan monyet lainnya. Sepertinya apa yang saya lihat tadi hanya halusinasi saya saja. Setelah kakek selesai menguliti monyet dan membersihkannya, Tuan Chen dan yang lainnya sudah makan dengan baik. Kakek memanggil nenek untuk ikut naik mobil Tuan Chen ke kota untuk menjual kulit monyet. Sebelum pergi, kakek berpesan padaku, "Jagalah monyet-monyet ini. Jangan biarkan mereka bertengkar. Kalau ada masalah, aku akan menguliti kulitmu." Setelah berkata begitu, kakek mengangkat kulit monyet di tangannya. Tanpa menoleh, dia pergi. Saya terus mengangguk, namun perasaan saya gelisah. Setelah kakek dan nenek pergi, seluruh halaman terasa sepi. Sekejap menjadi sangat tenang. Cuaca siang semakin panas. Saya memberikan 2 ember air besar untuk mendinginkan monyet-monyet itu. Setelah selesai menyiapkan air, saya merasa sangat mengantuk. Suara jangkrik di luar terdengar nyaring, seperti suara yang mempengaruhi tidur. Saya tertidur dengan kepala terbaring di meja. Tiba-tiba, suara keras membangunkan saya. Saya terkejut membuka mata. Melalui jendela, saya melihat monyet kecil itu berdiri di pintu kandang seperti manusia, memegang kunci, sedang membuka kunci kandang. Dari mana dia mendapatkan kunci itu? Di rumah hanya kakek yang memiliki kunci kandang monyet. Meskipun saya terkejut, namun saya berpikir jika monyet itu lari, kakek pasti akan memukul saya sampai mati. Saya ingin berlari keluar untuk menghentikannya. Tapi ketika mata saya bertemu dengan matanya, kaki saya langsung terasa kaku. Matanya yang biasanya hitam, sekarang berubah menjadi hijau tua, seperti cahaya fosfor. 2 mata yang bercahaya hijau itu menatap tajam ke arah saya, seolah memperingatkan saya untuk tidak bergerak. Jantung saya berdebar kencang, keringat dingin muncul di dahi saya. Saya menggigit bibir saya rat-rat, ingin keluar untuk menghentikannya, namun kaki saya terasa seperti terikat batu. Tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Saat itu, saya hanya bersyukur telah mengunci pintu rumah sebelum tidur siang. Monyet kecil itu segera membuka kandangnya. Setelah keluar dari kandang, ia berbalik dan mengunci kandangnya kembali. Kemudian melemparkan kunci ke tanah. Lalu ia dengan cepat berlari ke sudut barat daya halaman. Di sana tergeletak tubuh monyet yang dibunuh kakek siang tadi. Monyet kecil itu mengambil tubuh monyet dari tanah dan mulai menggigitnya. Meskipun jaraknya jauh, saya bisa melihat dengan jelas. Gigi tajam monyet kecil itu jelas lebih banyak daripada monyet lainnya. Tubuhnya kecil, namun makan daging sangat cepat. Dalam waktu singkat, ia menghabiskan tubuh monyet itu. Masih memegang tulang paha besar, mengunyah dengan suara keras. Ia terus mengunyah tulang, sambil menoleh dan menatap saya. Matanya tidak lagi bersinar hijau, namun sekarang dipenuhi dengan pembuluh darah. Tetap menakutkan. Setelah beberapa saat menatap, ia tersenyum, dan ternyata memberikan senyuman seperti manusia. Mata yang menakutkan, mulut penuh darah, gigi tajam, ditambah dengan senyuman ini, sungguh sangat aneh. Saya merasa jantung saya berhenti sejenak. Namun monyet kecil itu tidak melakukan apa-apa lagi. Hanya memegang 2 tulang, lalu melompat, dan menghilang di luar tembok halaman. Saya terjatuh ke tanah, menyedot napas dalam-dalam. Kaki saya terasa lemas, tidak bisa mengangkat sedikit pun. Saya tidak berani bangun, saya bahkan tidak berani membuka pintu. Takut monyet kecil itu akan kembali lagi. Saya hanya duduk terkulai di tanah, terdiam sampai senja. Kakek dan nenek kembali ke rumah saat senja. Begitu mereka masuk, kakek langsung berteriak, "Nak, kenapa kamu tidak membuka pintu?" Saat itu, mendengar suara kasar kakek, namun saya merasa sangat akrab. Tiba-tiba saya memiliki kekuatan untuk bangkit dari tanah. Berlarian keluar, berteriak ke arah kakek dan nenek. "Kakek, nenek." Monyet kecil itu lari. Kakek yang baru saja masuk ke halaman langsung berlari ke kandang monyet. Segera menuju ke sana. Setelah melihat, wajahnya langsung berubah menjadi pucat pasi. Kakek dengan cepat mengambil tongkat dari samping, dan langsung memukul saya di kepala.
kamu ini, sialan, kenapa kamu membiarkan monyet itu lari? Saya secara otomatis melindungi kepala saya, menerima pukulan tongkat di tubuh saya. Bukan saya, monyet kecil itu yang membuka kunci dan lari. Namun kakek sama sekali tidak mendengarkan penjelasan saya. Dia terus memukul saya dengan tongkat. Saya terpelanting ke tanah. Nenek mengambil kunci kandang monyet dari tanah dan berlari menghampiri kakek, berusaha menenangkan kakek. Setelah beberapa saat, kakek berhenti memukul. Monyet kecil ini tubuhnya paling lemah. Makan sedikit, tidak akan lari jauh. Kemungkinan besar dia bersembunyi di hutan. Saya akan pergi menangkapnya. Saya ragu sejenak, namun saya memberanikan diri dan berkata, kakek. Dia tidak lemah. Dia menghabiskan seluruh tubuh monyet tadi siang. Kakek terkejut. Dia menoleh ke sudut halaman. Di tanah hanya tersisa beberapa tulang dan daging yang hancur. Tidak ada daging utuh yang tersisa. Wajah kakek semakin pucat. Dia melemparkan tongkatnya. Langkah besar menuju keluar. Berjalan sambil berkata, saya tidak peduli apapun. Jika dia masuk kandang monyet saya, jangan harap bisa lari. Begitu keluar dari pintu halaman, dia berbalik lagi. Kalian berdua masih diam di sana? Ayo ikut saya ke hutan untuk mencari monyet. Mendengar itu, nenek segera menarik saya untuk keluar. Kakek juga memanggil beberapa pemuda di desa, sehingga kami berangkat ke hutan untuk mencari monyet. Meskipun orangnya banyak, namun saat senja memasuki hutan, kami tidak berani menyebar terlalu jauh. Kami mencari sepanjang jalan, namun tidak melihat jejak monyet. Langit mulai gelap, kabut mulai turun di hutan. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu. Ranting di bawah kaki kami berbunyi dengan keras. Suasana sangat sunyi dan menakutkan. Saya mengikuti di belakang kerumunan. Hati saya sangat gelisah. Rasanya ada sesuatu yang mengintai di sekitar kami. Para pemuda mulai ragu. Mereka bilang mungkin monyet itu bersembunyi di hutan dalam. Kakek saya memegang lentera minyak, berjalan sambil mengomel. Sialan, monyet sakit, tapi bisa berlari secepat itu. Wajah kakek semakin muram. Cahaya lentera menari di wajahnya yang penuh keriput, menambah suasana yang suram. Dia menggeram. Kembali saja. Monyet ini tidak akan lari jauh. Besok kita cari lagi. Di jalan pulang ke desa, saya merasa punggung saya dingin. Seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi kami dari kegelapan. Saya tidak berani menoleh, tetap mengikuti nenek saya. Tangan saya penuh keringat dingin. Monyet kecil akhirnya tidak ditemukan. Namun dia tidak pernah kembali ke desa. Lama-kelamaan, masalah ini pun dilupakan. 3 bulan berlalu begitu saja. Cuaca mulai dingin. Monyet-monyet di kandang semakin kuat. Kakek tersenyum setiap hari melihat mereka. Tahun ini monyetnya tumbuh dengan baik. Otak monyet bagus. Kulit monyet juga bisa dijual dengan harga tinggi. Beberapa hari terakhir, dia mulai sibuk sejak pagi. Karena festival monyet tahunan sudah dekat. Festival monyet bagi orang-orang desa berarti kesempatan untuk bisnis dan mendapatkan uang. Setiap tahun saat festival monyet tiba, orang-orang dari luar akan datang ke desa kecil kami. Menonton pertunjukan monyet, minum arak monyet, membeli kulit monyet. Yang paling penting, tentu saja, itu untuk mencicipi otak monyet segar yang legendaris. Semua keluarga yang memelihara monyet di desa sedang sangat sibuk, mempersiapkan berbagai barang dan makanan terkait monyet. Tentu saja yang paling bersemangat adalah kakek. Dia sering memukul kandang monyet dengan tongkat bambu, menghitung jumlah monyet. Sambil menghitung, dia terus menggumam. Semua ini adalah uang. Hahaha, saya dan nenek setiap hari sibuk tanpa waktu untuk duduk, mengambil air, menebang kayu, menyapu, memberi makan monyet. Pekerjaan yang tidak ada habisnya. Meskipun sibuk, kami tidak punya waktu untuk berpikir. Namun ada perasaan yang tak terungkapkan dalam hati saya. Selalu merasa sesuatu akan terjadi. Saya diam-diam melirik monyet-monyet di kandang. Mereka berdesakan bersama. Wajah mereka tampak kosong. Tidak menyadari nasib mereka beberapa hari ke depan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari luar halaman. Diiringi dengan teriakan menyayat hati. Tolong, anak perempuan saya hilang. Saya melihat ke arah pintu. Saya melihat Liu Jiako dari barat desa berlari dengan rambut acak-acakan. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Dengan tangan gemetar dia memegang lengan kakek, menangis sambil berkata, Kakek Wang, anak perempuan saya hilang, saya sudah mencarikannya kemana-mana. Orang-orang desa mendengarkan kata-kata Anda. Tolong bantu saya cari. Kakek terkejut dan hampir jatuh karena digenggam erat. Dia mengerutkan kening, dengan suara sedikit kesal. Anak-anak suka bermain. Mungkin dia keluar bermain. Jangan terlalu panik. Setelah berkata begitu, dia melepaskan tangan dari genggaman Liu Jiako, dan melanjutkan menghitung monyet-monyetnya. Namun Liu Jiako terus memegangnya dengan erat. Dengan suara nyaring, tidak, bukan itu. Pagi tadi dia masih bermain di halaman. Saya pergi mencuci pakaian di sungai, dan ketika saya kembali dia sudah hilang. Saya sudah mencarikannya 3 kali di desa. Tidak ada yang mendengar, pasti dia pergi ke hutan. Suara tangisannya semakin keras. Dengan napas terengah-engah, banyak warga desa yang tertarik datang. Semua saling pandang, bergosip. Saya mendengar Liu Jiako menyebut hutan. Tiba-tiba ada rasa aneh dalam hati saya. Terbayang monyet kecil yang melarikan diri. Terutama bagaimana dia memakan tubuh monyet. Jangan-jangan, saya tidak berani melanjutkan pikiran itu. Wajah kakek terlihat tidak begitu baik. Dia menatap Liu Jiako. Cukup, sudah, jangan banyak bicara. Ayo kita cari bersama-sama.
Festival monyet sudah dekat, jangan sampai ada masalah. Warga desa semua mendengarkan kakek. Segera bergegas untuk mencari, membawa sekop dan tongkat, mencari ke hutan di belakang desa. Masih terang ketika kami mulai, namun hutan sangat gelap, masih ada udara lembab yang dingin, membuat seluruh tubuh saya merinding. Kami mencari sekitar 2 jam, tiba-tiba terdengar teriakan seorang warga, "Ayo ke sini." Kami mengikuti suara itu, dan melihat tumpukan semak-semak, beberapa pakaian robek tergeletak di sana, dan potongan tulang berserakan penuh darah. Liu Jiako terkejut, lalu langsung berlari ke sana. Ini pakaian kecil Nier. Dia meraih pakaian itu, dan menangis terseduh-seduh. Saya melihat tumpukan tulang itu, perut saya langsung mual. Saya tidak bisa menahan gemetar. Tanah di sekitar tulang itu berwarna merah terang. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Warga mundur beberapa langkah karena ketakutan. Beberapa menutup mata mereka, tak berani melihat lagi. Beberapa lainnya mundur dan mulai muntah. Ada yang berbisik, mungkin gadis kecil ini, mungkin dia dibunuh oleh setan gunung. Yang lain mengangguk, suara gemetar, mungkin benar. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu singkat ini? Tulang-tulang itu bahkan hancur. Setan gunung memang memakan manusia. Kakek menatap mereka dengan tajam. Dengan suara keras dia berkata, "Omong kosong. Tidak ada setan gunung. Ini adalah..." Dia berhenti sejenak. Dengan gigi terkatup dia menambahkan, "Ini adalah anak domba yang dimakan oleh serigala tua. Ini jelas tulang domba, bukan tulang manusia. Jangan sembarangan berkata." Kakek cepat mendekati Liu Jiako. Dengan suara rendah dia mengatakan beberapa kata kepadanya. Tangisan Liu Jiako langsung berhenti. Wajahnya berubah beberapa kali. Kemudian dia mengangguk. Seluruh tubuhnya menjadi tenang. Saya melihat wajah kakek yang pucat dari kejauhan. Hati saya tahu, dia tidak ingin masalah ini menjadi besar. Jika berita tentang gadis kecil yang dimakan tersebar, bisnis festival monyet di desa pasti akan sangat terpengaruh. Apalagi gadis kecil ini kemungkinan besar dimakan oleh monyet pemangsa manusia. Ternyata, kakek berbalik dan berkata kepada semua orang, "Festival monyet sudah dekat. Pada saat-saat seperti ini, kalian tidak boleh berbicara sembarangan. Jika tidak, itu akan memutuskan sumber pendapatan desa. Nanti hidup di desa akan sangat sulit." Liu Jiako tidak berkata apa-apa. Warga desa tentu tidak keberatan. Semua mengangguk setuju. "Mari kita bubar. Beberapa hari lagi desa akan menjadi ramai. Lakukan pekerjaanmu masing-masing." Kakek mengayunkan tangannya. Warga desa pun segera kembali ke desa. Dia berbalik dan membantu Liu Jiako yang sedang duduk di samping, memberikan beberapa lembar uang merah ke tangannya. "Saya tahu kamu merasa kesulitan. Tapi saat seperti ini, tidak bisa membiarkan orang luar tahu. Jika tidak, seluruh desa akan menyalahkanmu." "Saya paham." Liu Jiako dengan cepat menerima uang itu, sambil menyeka matanya. "Kakek Wang, kamu benar. Untung hanya seorang gadis kecil yang hilang. Kalau hilang ya sudah hilang." Suara Liu Jiako bahkan mengandung sedikit rasa lega. Mendengarnya membuat hati saya terasa dingin. Kakek menepuk bahunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.